Hai Simple People. Kali ini kita akan build setup desk minimalis bersama-sama. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan meja terlebih dahulu. Saat ini gue menggunakan meja Sieben dan Informa. Nah, banyak juga yang nanya kemarin panjangnya berapa sih bang? Nah, ini gue coba measure ya, menggunakan measurement digital. Kurang lebih 144 cm panjangnya. Nah, kalau untuk lebarnya atau tingginya itu kurang lebih di 70 kalau nggak salah. Ya, betul. Di 70 cm. Nah, dia juga sudah ada built-in laci untuk taruh colokan. Ada tombol naik, ada tombol turun, dan ada 4 set untuk nge-save posisi menggunakan tombol M ini. Nah, kalau untuk posisi terendahnya itu ada di 72 cm. Nah, kalau untuk tertingginya kita coba ya. Kurang lebih ada di 120 cm untuk posisi tertinggi dari mejanya. Nah, untuk cable management ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita umpetin di belakang. Jadi nggak kelihatan di bawah, cuman berantakannya di belakang gitu ya. Nah, saat ini gue menggunakan power delivery dari Ugreen. Nanti kita akan unboxing bareng-bareng. Intinya gue butuh untuk laptop, untuk HP, untuk semua deh listrik yang ada. Terus gue pakaikan di sini velcro agar kabelnya itu enggak kemana-mana dan lebih rapih juga. Ukurannya cukup compact, power delivery dari Ugreen kalau dibandingin dengan bawaan dari Apple. Jadi gue hanya butuh satu adapter untuk menghidupkan monitor dan laptop. Yang kedua adalah gue menggunakan board dari IKEA, namanya Skadis. Ini yang biasa teman-teman suka lihat. Jadi ini kita sedang memasang pegboardnya. Nah, kenapa sih pegboard ini gue pakai? Pegboard ini merupakan storage yang cukup efisien menurut gue karena dia bukan horizontal. Storage-nya itu bentuknya vertikal sehingga kita menggunakan ruang yang ada di tembok. Jadi tembok yang secara vertikal itu biasanya harus menggunakan lemari, kita hanya menggunakan papan ini dan ada beberapa aksesoris lainnya itu bisa kita gunakan sebagai storage. Memang nggak bisa barang-barangnya banyak gitu ya storage-nya, tapi yang secukupnya aja kita bisa taruh di IKEA Skadis ini. Dan sebenarnya ini membutuhkan kreativitas ya, jadi bisa dikreasikan dan juga banyak orang menjadikan ini sebagai dekorasi. Video kali ini disponsori oleh Ugreen, Simple People. Jadi Ugreen memberikan gue 3 buah produk: iPad stand, power delivery gun 100 watt, nanti kita bahas. Dia sudah gen fast, dan USB-C multifunction adapter untuk MacBook Pro. Nanti kita akan unboxing bareng-bareng ya. Kita akan unboxing dulu yang power delivery gun 100 watt. Nah, kenapa sih gue beli power delivery ini? Karena kita tahu bahwa masing-masing device membutuhkan watt dan adaptornya juga besar-besar gitu. Gue mencoba meminimalisir bagaimana caranya power delivery-nya hanya butuh satu. Nah, di sini bisa dilihat ada satu USB-A dan 3 buah USB-C. Karena memang mainly sekarang menggunakan USB-C sebagai source of electricity. Nah, baru kita coba unboxing yang port untuk multifunction. Kenapa multifunction?
Kita lihat. Jadi selain buat port tambahan, USB tambahan, karena memang MacBook Pro nggak menyediakan port banyak sih, dia ada LAN cable, ada HDMI dan juga VGA. Lalu ada 3 USB-A dan juga ada untuk headset, lalu micro card reader dan juga card reader, dan terakhir USB-C untuk power charger. Nah, ini hanya butuh satu USB-C yang connect ke MacBook. Berikutnya kita akan unboxing untuk desktop atau tablet stand. Nah, kebetulan memang gue baru beli iPad mini untuk mencatat atau layar tambahan, dan agak sulit kalau tanpa stand. Nah, standnya ini dari Ugreen itu terbuat dari metal. Kalau gue ketok-ketok, semua full metal, nggak ada yang plastik sama sekali. Dan kalau dilihat slim banget, jadi bisa dibawa-bawa standnya karena bisa dilipat. Untuk bukanya kurang lebih kayak gini, cukup simple ya, dan seret gitu, nggak licin, jadi firm. Nah, jadi kalau ditaruh di meja atau di permukaan seperti ini, kita masih bisa juga lipat kembali dan kita bisa bawa-bawa kemana-mana, jadi lebih mobile. Keren ya. Nah, kita sekarang berpindah ke monitor. Monitor gue masih sama, gue menggunakan AOC 24 inch. Lalu kita akan berpindah ke speaker. Saat ini gue menggunakan speaker dari Marshall, yaitu Acton 2. Jadi ini untuk tombol on-nya ditahan seperti ini. Lalu dia juga punya knob fisik untuk volume yang paling kiri. Saat ini gue lagi putar dan ada indikator LED-nya. Lalu ini untuk bass dan ini untuk treble-nya. Overall gue suka banget pakai Marshall ini karena soundstage-nya tuh sangat baik. Dan kita pindah ke bagian mikrofon. Nah, untuk mikrofon gue juga menambahkan stand mic dari Trode Max guna mempermudah gue untuk ya seperti saat ini. Ada kabel manajemennya juga, jadi nggak berantakan kabelnya. Dan untuk mikrofonnya sendiri gue menggunakan Shure MV7 yang gue gunakan untuk live streaming, lalu juga training, dan juga untuk membuat konten seperti yang saat ini gue sedang gunakan untuk rekaman. Nah, jadi ini sangat memudahkan gue jika saat membawakan training atau webinar. Jadi di depan kita itu nggak mengganggu kalau kita lagi mengakses keyboard ataupun mouse. Jadi tinggal dirapikan jika sudah selesai. Lalu gue juga menggunakan stand untuk laptop. Jadi dia eye level. Lalu gue juga menggunakan alas mouse dari Fabric. Dan gue menggunakan MacBook Pro 13 inch tahun 2021. Nah, untuk mengkonekkan dari layar ke MacBook Pro menggunakan multifungsi port tadi. Jadi HDMI dan juga power delivery-nya itu dikonekkan ke Ugreen port. And then kita bisa mendapatkan dua layar. Nah, untuk keyboard gue masih menggunakan Keychron K2 dengan palm rest-nya. Overall gue masih enjoy banget dan cukup durable. And then gue juga menggunakan stand untuk charging dock. Dia bisa men-charge jam, AirPod, dan juga iPhone 13 gue. Kalau malam gue tinggal taruh di sini. Dan kalau harus pergi keluar, semua sudah dalam keadaan tercharge full. Kita akan masuk ke mouse sekarang. Jadi untuk mouse
gue masih menggunakan MX Master 3. Overall meskipun sudah setahun gue menggunakannya masih oke. Dari segi tombol, clickable, dan juga wheel-nya overall masih sangat cocok gue pakai. Dan gue juga menambahkan palm rest untuk mempermudah dan mengurangi pegel pada saat kita menggunakan mouse. Nah, combo dari MX Master 3 dan Keychron 2 so far sangat membantu gue untuk menambah kenyamanan dan fokus untuk lebih produktif. Nah, sekarang kita coba pasang stand dari Ugreen untuk iPad atau tablet di meja gue. Gue menambahkan satu tanaman kecil. Nah, untuk sehari-hari memang gue sedang membiasakan diri untuk lebih banyak berdiri daripada duduk. Karena memang duduk itu berdasarkan survei atau riset tidak membawa kesehatan jika kita duduk terlalu lama. Mostly of the day gue biasakan diri untuk berdiri jika kita sedang bekerja. Dikarenakan memang meja ini adalah standing desk, jadi bisa dua posisi ya, bisa berdiri, bisa duduk. So memang saat ini gue menggunakan timer sebenarnya. Timer, jadi misalnya 30 menit atau hingga 60 menit kita harus ganti, either diri atau duduk. Nah, kalau kerja dalam berdiri biasanya gue akan lebih sedikit merasa ngantuk. Tapi memang lumayan pegel kalau belum terbiasa. Tapi mesti dipaksain, kan sehat juga. Nah, kalau dalam posisi duduk, overall sih pasti nyaman. Karena memang sudah disesuaikan. Dan biasanya kalau gue butuh fokus, gue akan menggunakan headset dengan active noise cancelling. Dan gue juga menambahkan footrest nih rekan-rekan, untuk membantu gue tetap berpijak. Karena seringkali kalau kita gak berpijak, pinggang kita tuh jadi pegel. Jangan lupa timer untuk beristirahat, layback, tapi jangan kelamaan ya. Setup desk ini cukup minimalis menurut gue karena setiap barang yang ada di sini itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Sesuai dengan pekerjaan gue saat ini, gue membutuhkan layar yang cukup besar dan juga iPad yang saat ini gue gunakan paling banyak untuk mencatat, mencoret-coret ide, dan juga meng-highlight beberapa bacaan. So gue bisa mengambil ilmu-ilmu yang memang menjadi inspirasi gue, apalagi dalam membuat konten. Pesan gue untuk teman-teman bahwa saat kita membuat suatu desk setup, be mindful, jangan terlalu banyak. Pastikan setiap barang itu ada fungsinya dan memang sesuai. Jangan sampai kita lihat di internet bagus, kita beli, dan itu akan justru menambahkan declutter dan membuat meja kerja kita nggak bisa terlalu fokus. So, thank you for watching. See you guys next time. Bye, simple people.